Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang agen rahasia bernama Yelena yang sedang berdiri di tepian gedung tinggi yang berada di kota Malaysia, di mana Yelena tiba menjatuhkan dirinya Void. Yelena ternyata sedang dalam sebuah misi untuk melenyapkan dan menghancurkan proyek rahasia bernama Proyek Sentry, di mana ia langsung menghabisi semua orang yang ada di sana, termasuk meledakkan laboratorium tersebut. Sukses dengan misi tersebut, Yelena pun pulang ke Amerika Serikat dan langsung menemui sang ayah angkat bernama Alexei. Beliau adalah mantan agen rahasia Rusia yang kini sudah pensiun, bekerja sebagai sopir kendaraan umum. Alexei tampak cukup menikmati kehidupannya yang sekarang. Wow, ya, I guess, lot of work, Valentina. Berbeda dengan Alexei, Yelena justru merasa sangat jenuh dengan pekerjaannya yang sekarang. Meskipun sering terlibat dalam momen adrenalin yang cukup menegangkan, faktanya Yelena sering merasa kesepian setelah ditinggal mati oleh kakak angkatnya, yaitu Natasha Natasha Romanov alias si Black Widow. Ia pun melihat foto masa kecilnya sewaktu bergabung dengan klub sepak bola yang bernama Thunderbolt, yang akan menjadi nama dari tim baru pengganti Avengers. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya di sebuah ruangan persidangan, kita akan berkenalan dengan seorang pimpinan CIE sekaligus majikannya Yelena bernama Valentina yang dituduh telah melakukan eksperimen ilegal yang melibatkan manusia sebagai subjek percobaannya. Di sana juga ada Bucky, sang Winter Soldier, yang kini menjabat sebagai anggota dewan ikut hadir untuk mengawasi jalannya persidangan. Dalam persidangan ini, Valentina terancam masuk penjara dan dicopot jabatannya apabila terbukti melakukan eksperimen ilegal terhadap manusia seperti yang dituduhkan. Dengan santai, Valentina menjawab bahwa ia tidak melakukan eksperimen tersebut. Dirinya justru sedang mencoba mencari cara untuk membuat semacam teknologi canggih, menggantikan para Avengers yang kini sudah bubar dan sebagian lagi sudah wafat. Andai kata ada alien kembali menyerang secara mendadak, atau misal cucu dan menantunya Thanos datang untuk membalas dendam. Tamatlah riwayat umat manusia jika tidak memiliki senjata pamungkas untuk mengantisipasinya. Selesai persidangan, Valentina terlihat sangat marah kepada asistennya, karena ternyata apa yang dituduhkan kepadanya itu benar. Perusahaannya memang melakukan eksperimen terhadap manusia yang salah satu laboratoriumnya sendiri berada di Malaysia yang tadi sudah dihancurkan oleh Yelena. Dengan fakta bahwa pemerintah sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut, Valentina mau tidak mau harus menghancurkan barang bukti terakhir, yaitu sebuah laboratorium yang ada di perbukitan, dan menugaskan kembali Yelena untuk misi tersebut. Dan inilah laboratorium terakhir milik Valentina dengan Yelena yang sudah sampai di sana dengan kode masuk yang sebelumnya sudah diberikan. Yelena pun langsung masuk ke dalam untuk meledakkan tempat tersebut. Tetapi ya, muncul agen lain yang kostumnya mirip seperti Kapten Amerika bernama Walker. Sama seperti Kapten Amerika, kekuatan Walker juga berasal dari serum khusus yang disuntikkan ke dalam tubuhnya. Sehingga, ya, muncullah agen ketiga bernama Taskmaster, yang juga Somasima ditugas untuk menghancurkan tempat ini, yang tepat saat mereka bertiga sedang terlibat pertarungan. Muncullah agen keempat yang bernama Ava, alias The Ghost, alias si hantu, yang tubuhnya bisa menghilang dan menembus benda padat apapun. Dari kesalahpahaman ini, tester yang bisa meniru gerakan dan jurus lawan pun harus mati ditembak oleh Avi hantu, yang saat ketiganya sedang saling mendodokkan senjata masing-masing. Tiba-tiba ya, selain semua pintu keluar tertutup, muncul orang kelima yang bukan seorang agen rahasia bernama Bob. Sosok pemuda biasa misterius, yang entah bagaimana caranya, dia bisa berada di tempat seperti ini, dengan fakta bahwa mereka berempat tidak bisa pergi keluar. Yelena, Walker, dan Ava pun memutuskan untuk berdamai dan mencari cara agar bisa membuka pintu keluarnya. Valent Insta Capacity Mercenary. Thank you. Setelah saling menjelaskan misinya masing-masing, pada akhirnya terungkaplah bahwa ketiganya memiliki majikan yang sama, yaitu Valentina. Yang pada akhirnya terungkaplah jika Valentina sengaja mengirim mereka semua ke tempat ini untuk saling membunuh satu sama lain,
supaya tidak ada barang bukti dan saksi atas eksperimen ilegal yang dilakukannya. All the evidence and this is, the shredder has gone. Karena Ava adalah agen hantu yang dapat menembus segala macam benda padat, ia pun dengan percaya dirinya akan keluar sendirian, meninggalkan mereka semua. Tetapi ya, selain dilapisi baja tebal, pintu tersebut juga dilengkapi gelombang ultrasonik yang dapat mengganggu kemampuan menembus milik Ava. Dengan kata lain, mereka berempat harus pasrah, terjebak di tempat ini. Tak lama muncul alarm peringatan disertai dengan hitungan mundur, yang menandakan jika tempat ini sebentar lagi akan dihancurkan dan dibakar. Sehingga tidak ada waktu lagi, Yelena dan semua orang harus memutar otak mencari cara agar bisa membuka pintu keluarnya. Saat sedang mencari celah itulah, Walker tak sengaja menemukan sebuah peti kosong yang sepertinya diisi oleh si Bob, si pemuda misterius. Tak punya waktu untuk memikirkannya, Walker keburu dipanggil oleh Yelena untuk menghancurkan kotak mesin yang menjadi penggerak utama pintu keluarnya. Dan akibat ledakan tersebut, Yelena pun pingsan dan masuk ke dalam alam mimpi yang menjadi momen trauma terburuknya selama dalam hidup. Namun yang menarik dan aneh adalah muncul sosok Bob si pemuda misterius yang yujik-gujik ikut nimbrung di dalam mimpinya. Dan ketika siuman, Walker tiba-tiba nyerenteng, menyalahkan Bob yang belum diketahui latar belakangnya, di mana Yelena yang baik hati pun berhasil menyuruh Walker untuk menjauh dan mengamankan si Bob yang polos dan geblah-gebloh ini. Loneliness, I get that. I get it. And that darkness. Di saat yang bersamaan, Valentina dan sang asisten yang baru pulang dari pesta tiba-tiba mendapat kabar terkait CCTV yang memperlihatkan jika Yelena dan agen lain berhasil selamat dari rencana busuknya. Secara mengejutkan, ia melihat sosok Bob, si pemuda misterius, yang ternyata adalah satu dari sekian banyak percobaan subjek eksperimen yang dianggap telah mati, namun ternyata masih hidup. Boys, we need to end this now. Tanpa Valentina dan asistennya sadari, supir taksi yang mereka berdua tumpangi ternyata adalah Alexi, ayah angkatnya si Yelena. Sehingga mendengar putrinya sedang dalam bahaya, ia pun segera meluncur ke lokasi untuk menyelamatkannya. Oh my god. Kembali ke laboratorium, Walker dan The Ghost berhasil meledakkan tembok yang menjadi jalur lift yang harusnya membawa mereka ke permukaan. Namun karena liftnya mati, mereka pun harus terjebak di bawah sana dan kembali memutar otak untuk bagaimana caranya agar bisa naik ke atas dan tebak. Apa yang mereka berempat lakukan? Ya, mereka berempat melakukan semacam adu tong, alias saling membelakangi tubuh masing-masing untuk menaiki ketinggian dengan kaki mereka yang tepat. Saat sedikit lagi tinggal mencapai puncak, tiba-tiba anomali aneh kembali terjadi saat Walker memegangi tangan si Bob untuk naik ke atas, di mana alam bawah sadarnya seolah terbawa ke dimensi kehampaan yang secara visual terlihat seperti mimpi. Dan Walker, what the? Ketika mereka berempat tinggal selangkah lagi menuju pintu keluar, Valentina dan pasukannya sudah ada di sana untuk menghabisi mereka semua. Sadar jika dirinya hanya pemuda biasa yang cuma jadi beban, Bob pun sempat mengajukan dirinya untuk berkorban agar Yelena dan yang lain bisa melarikan diri. Tetapi, Yelena berhasil meyakinkan Bob bahwa derajat manusia itu sama. Entah itu superhero atau warga biasa, kaya atau miskin, tu jangkung, teake, tu pitak, tu nong-nong, tu hidung, tu bodas, tu mulus, tu hawuki. Semuanya sama. Yelena akan melindungi Bob sejauh yang ia bisa. Selesai menumbangkan pasukan tersebut, Yelena dan kawan-kawan pun langsung mengambil seragam mereka dan pergi keluar dengan cara menyamar. Setelah berhasil masuk ke dalam salah satu mobil dan berpura-pura sebagai tim medis yang membawa anggota yang terluka, penjaga gerbang pun menjekat Yelena untuk meminta identitas dan kode rahasianya yang tepat. Saat Yelena nyaris ketahuan karena tidak bisa menunjukkannya, para penjaga keburu teralihkan perhatiannya oleh keributan yang terjadi di belakang, yang ternyata, ya, Bob dengan berani mengorbankan nyawanya sendiri demi keselamatan teman-temannya yang notabene baru ia kenal. Di mana Anda semua yang menonton di rumah mungkin akan sangat dibuat terkejut
Saat mengetahui jika ia, Bob pun terbang ke awang-awang sampai pingsan. Entah belum bisa mengendalikan kekuatannya, atau memang fobia ketinggian. Tubuh Bob pun melesat jatuh ke bawah, hingga menimbulkan ledakan yang cukup lumayan. No. Akibat ledakan barusan, mobil yang Yelena dan kawan-kawan kendarai pun tergulingi menyebabkan mereka harus berjalan kaki. Sementara untuk Bob, Yelena langsung membawanya ke markas untuk diteliti. Setelah berjalan kaki kurang lebih 10 km, Yelena dan kawan-kawan sempat dikejutkan oleh sebuah mobil yang ternyata adalah Alexei, ayah angkatnya, yang datang untuk menjemput. Dengan setelan superhero-nya, Alexei pun memperkenalkan dirinya di hadapan Walker dan Alpha, termasuk meresmikan nama dari tim antihero ini dengan nama tim sepak bolanya terdahulu, yaitu Thunderbolt. Tak lama muncullah 3 mobil suruhan Valentina yang mengejar mereka dari belakang, di mana Alexei punya cara khusus untuk mengatasinya, yaitu gagal dengan bom molotofnya. Ava pun maju dengan kekuatan menembus benda padatnya. Tetapi ya, tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali bertahan dan menghindar. Namun pertolongan muncul saat seseorang datang ke sana dengan sepeda motornya, yaitu adalah Bucky sang Winter Soldier. Dikira datang untuk membantu mereka melarikan diri. Yelena dan kawan-kawan sudah salah besar, karena disinilah Yelena dan kawan-kawan sekarang terikat dan ditangkap oleh Bucky karena dianggap masih bagian dari antek-anteknya si Yelena. Di saat yang bersamaan, di markas bekas Avenger, yang merupakan gedung pribadi milik Tony Stewart, Valentina terlihat sedang memperkenalkan dirinya di hadapan Bob dan menjelaskan sedikit tentang tujuan dari proyek Sentry. Valentina menjelaskan bahwa Bob adalah satu dari sekian banyak subjek eksperimen yang berhasil bertahan dari percobaan Sentry, di mana proyek Sentry sendiri berfokus pada pengembangan manusia super, yaitu mengubah manusia biasa menjadi manusia super yang memiliki kekuatan setara 1000 matahari. Sehingga, jikalau Bob ingin mengetahui seberapa hebat kekuatannya, Bob diminta untuk tunduk dan menuruti apapun yang Valentina perintahkan. Kembali ke Bucky yang masih bersama dengan kawan-kawan Thunderbolts. Asisten Valentina tiba-tiba menelepon untuk memberitahu tentang Valentina majikannya yang sudah berhasil mendapatkan sosok Boxy. Asisten juga memberitahu tentang seberapa berbahayanya Bob. Andai kata, Valentina memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, sehingga Bucky diminta untuk segera datang sebelum semuanya terlambat. Tak bisa melakukannya seorang diri. Bucky langsung melepaskan Yelena dan kawan-kawan dan meminta kerjasama mereka untuk menghentikan kegilaan Valentina yang dengan sedikit cuap-cuap motivasi ala Mario Teduh, Yelena dan kawan-kawan pun setuju untuk melakukannya. Yes, setibanya di markas Avengers, Bucky CS pun langsung turun dari mobil menghadapi beberapa penjaga yang ada di luar. Dan selesai dengan para penjaga, mereka pun langsung naik ke lantai atas tempat Valentina berada. Dan di situ terlihat Valentina dengan tenangnya menyambut mereka semua di tempat ini. Karena I'm not alone. Muncullah sosok Bob dengan nama barunya, yaitu Sentry, pahlawan baru dengan kekuatan setara 1000 matahari yang digadang-gadang jauh lebih kuat dari semua anggota Avengers yang ada. Yang karena Bucky dan kawan Thunderbolts dianggap sebagai kriminal. Valentina pun memberikan Bob misi pertamanya, yaitu menghabisi mereka semua. Thunderbolt, nomor, dan wajib Bob alias Sentry tidak hanya kebal terhadap peluru, tetapi juga bisa menghentikan peluru dengan kekuatan telekinesisnya, sehingga nggak mustahil bisa mengalahkannya. Bucky dan kawan-kawan Thunder pun memilih kabur dari tempat ini, di mana saat Valentina menyuruh Bob untuk membunuh mereka semua, Bob pun menolak melakukannya dengan alasan mereka semua bukan ancaman yang bahkan jika semua anggota Avengers dikumpulkan pun belum tentu bisa mengimbanginya. Ya, coba Anda lihat sendiri. Udah mah bisa terbang, punya fisik tahan banting, punya kemampuan telekinesis, rasa-rasanya Thanos sekalipun akan minta ampun jika berhadapan dengan sosok si Bob satu ini. You need to do what I say, Robert Woj. Why? Setelah berdebat kecil dengan Valentina, Bob pun akhirnya menyadari satu hal, yaitu loh, saya kan kuat.
kenapa harus tunduk kepada tong-tong labil seperti Valentina ini? Disinilah Bob mulai sadar tentang jati diri dan kekuatannya yang bisa dibilang sebagai manusia paling kuat yang pernah ada dan lebih pantas disebut sebagai dewa. Sehingga melihat ada selek-selok pembangkangan dari Bob, Valentina pun langsung mengambil sebuah alat pengendali khusus yang dapat membuat Bob pingsan seketika. Tetapi berkat bantuan si asisten, nyawa Valentina pun tertolong dan langsung turun untuk memanggil para pasukan agar mengamankan Bob agar dibawa ke laboratorium. Namun, tebak apa yang terjadi selanjutnya? Oh no, entah apa yang terjadi. Bob tiba-tiba berubah menjadi sosok lain yang diselimuti oleh energi gelap dengan warna hitam pekat. Bahkan punya kekuatan baru, yaitu Bob mampu membinasakan siapapun yang dikehendakinya menjadi seperti bayangan hitam yang mengakibatkan helikopter menabrak gedung dan menimbulkan kekacauan di tengah kota. Setelah Bucky dan Xander berhasil menyelamatkan warga sipil, Yelena yang memiliki ikatan khusus dengan pribadi Bob pun memutus untuk memasrahkan diri masuk ke dalam energi gelap yang disebut dengan The Void, dan melihat Yelena ditelan oleh energi gelap yang disebut dengan kehampaan, alias The Void. Alexei, sang ayah pun memutuskan untuk menyusul Yelena, dengan harapan bisa membawanya kembali pulang. Yang karena Bucky dan kawan-kawan lain tidak tega membiarkan Alexei melakukannya sendiri, mereka semua pun sepakat untuk melakukannya bersama. Yelena sendiri terbangun di alam yang disebut dengan kehampaan. Alam ini bukan alam mimpi, melainkan suatu dimensi trauma yang pernah dialami oleh setiap orang dalam hidupnya. Sadar jika dirinya terjebak di dalam dimensi trauma, Yelena pun mencoba jalan-jalan ke tempat lain, lebih tepatnya ke dimensi trauma milik orang lain, yaitu dimensi milik si Bob itu sendiri. Dan Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui jika Bob sendiri pun ternyata terjebak di tempat ini. Ya, sosok hitam pekat yang kita lihat tadi adalah The Void, alias alter ego, atau kepribadian kedua. Bob yang ia bentuk sebagai perlindungan atas trauma yang ia alami sejak kecil ketika ayahnya, yang kasar, sering membuat keributan di dalam rumah. Bob yang asli sebenarnya adalah sosok lemah, polos, baik hati, dan tidak pernah menyakiti orang lain, yang ketika Yelena sedang mencoba memotivasinya agar kembali ke dalam tubuhnya, tiba-tiba ada perlawanan dari The Void alter egonya untuk membuat Bob tetap diam di mana saat mereka berdua sedang terdesak. Muncullah Bucky dan kawan-kawan yang datang untuk mengeluarkan mereka semua dari dimensi ini. Bertepatan dengan seluruh kota yang mulai diselimuti oleh energi gelap The Void, Bob pun mengajak Yelena dan kawan-kawan ke ruangan lain. Lebih tepatnya, laboratorium tempat alter egonya berada. Di sini, Bob akan mencoba mengambil alih tubuhnya kembali dengan cara menghajarnya dengan tangan sendiri. Setelah saling baku hantam, Bob pun berhasil menjatuhkan The Void dan terus memukulinya tanpa sadar jika energi gelap perlahan mulai menguasai tubuhnya, yang jika sampai itu terjadi, maka tubuhnya akan selamanya dikuasai oleh The Void. Sehingga Yelena yang melihat pun langsung bergerak untuk mencegahnya, dan berkat kekuatan cinta dan persahabatan yang ditunjukkan dengan cara gotong royong, Bob akhirnya berhasil kembali ke dalam tubuhnya, yang secara otomatis membuat semua orang kembali ke dunia nyata tanpa terluka sedikit pun. Setelah masalah yang besar sudah tuntas, kini tinggal satu masalah lagi yang harus mereka bereskan, yaitu bebenguk si Valentina yang menjadi akar dari semua permasalahan ini, hingga Yelena dan kawan-kawan pun tidak bisa berbuat apa-apa kepada Valentina setelah mereka semua dijebak naik ke atas panggung, disaksikan oleh pers yang sudah menunggu. Dengan wajah tanpa dosa, Valentina dengan bangga memperkenalkan Yelena dan kawan-kawan sebagai pengganti dari Avengers yang akan menjadi pelindung bagi semua orang, The New Avenger. 1 bulan sejak Thunderbolt viral di seluruh dunia, Alexei yang sudah mencukur sedikit brewoknya pun mencoba membuat salah satu pengunjung swalayan sadar tentang dirinya yang merupakan anggota Avengers baru. Tapi thanks beberapa waktu setelah Yelena dan kawan-kawan resmi menjadi Avengers baru dan mendapat markas Avengers sendiri, ada pemberitahuan tentang sebuah objek yang mendekat ke planet bumi dan mengarah terbang ke atmosfer bumi. Dikira itu adalah pesawat luar angkasa,